Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Sakti The Power. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Karisma Kapoor, Shah Rukh Khan, Nana Patekar, Sanjay Kapoor, Jai Gidwari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang terjebak dalam perang saudara di keluarga suaminya. Dia berjuang untuk bertahan hidup dan berusaha menyelamatkan sang anak yang direbut oleh mertuanya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di negara Kanada. Di sana, ada seorang gadis bernama Nandini. Diketahui jika Nandini merupakan yatim piatu dan kini tinggal bersama kedua pamannya yang bernama Tiku dan Jaspal. Suatu hari, Tiku berkata jika dia akan menikahkan Nandini dengan seorang pria pilihan mendiang ayahnya. Setelah itu, Tiku dan Jaspal menemui seorang pria bernama Sekar. Diketahui jika Sekar merupakan sahabat Nandini. Mereka menjelaskan jika Nandini akan segera menikah. Dan laki-laki yang beruntung itu adalah Sekar. Sontak, Sekar terkejut mendengarnya, karena dia hanya menganggap Nandini sebatas sahabatnya saja. Namun mereka berkata, jika pernikahan ini adalah sebuah amanat dari mendiang ayah Nandini. Sekar lalu menemui Nandini. Di sana, Nandini curhat jika dia akan dijodohkan oleh pamannya. Namun dia belum tahu siapakah calon suaminya itu. Tiba-tiba, Sekar berkata bahwa dialah orang yang akan menikahi Nandini. Terlihat jika Nandini baper dan dia sangat menyetujui pernikahan itu. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Terlihat Nandini dan Sekar menjalani rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Sampai mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Raja. Suatu hari, Jaspal mendapat berita jika ada kerabatnya yang baru saja datang dari India. Namun mengalami kendala pada paspornya, sehingga tertahan di kantor imigrasi. Jaspal berkata jika dia harus pergi beberapa waktu untuk menyelesaikan masalah saudaranya. Dan Tiku pun berinisiatif untuk menemani Jaspal. Saat Sekar sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat sebuah berita yang meliput kejadian perang saudara di kampung halamannya. Sekar panik dan mencoba menghubungi keluarganya yang ada di India. Nandini terkejut ketika Sekar menyebut nama ibu dan ayahnya. Karena selama ini, Nandini tak pernah tahu jika Sekar masih mempunyai orang tua. Nandini mencoba meminta penjelasan dari Sekar. Namun Sekar yang panik masih berusaha menghubungi keluarganya. Karena terkendala sinyal, Sekar berkemas dan berniat pulang kampung. Nandini mencoba menghentikan Sekar, namun dia malah didorong dan dibentak. Sekar tersadar dan dia berkata jika ibunya dalam bahaya. Nandini mencoba menenangkan Sekar dan dia pun menemani Sekar untuk berangkat ke India. Sesampainya di India, mereka bertemu dengan paman Sekar yang bernama Rocky. Terlihat jika Rocky menatap Nandini dengan penuh hawa nafsu. Sekar lalu buru-buru membawa Nandini dan Raja untuk membeli tiket bus. Saat dalam perjalanan, mereka menyaksikan sebuah mobil yang ngebeleduk dan menewaskan orang-orang di dalamnya. Sontak saja, bus yang mereka tumpangi pun berhenti. Tiba-tiba, sekelompok orang bersenjata menyerang bus itu dan menyeret Sekar keluar. Di sana Sekar hendak dibantai. Namun tiba-tiba segerombolan orang datang menembaki para penyerang itu. Nandini terlihat syok melihat kerusuhan itu. Sekar meneriaki mereka agar menghentikan tembakannya. Sekar berkata jika mereka tak boleh lagi membunuh siapapun.
Ternyata mereka adalah orang-orang yang Sekar kenal dan mereka berniat untuk melindungi Sekar. Mereka pun membawa Sekar ke tempat yang aman. Di perjalanan, salah satu pamannya bertanya, mengapa Sekar datang tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka pun diberhentikan oleh mobil polisi. Di sana, ada seorang inspektur bernama Pratap. Diketahui jika Pratap merupakan teman Sekar sewaktu kecil. Singkat cerita, mereka tiba di kampung halaman Sekar. Semua orang bersorak menyambut kedatangan Sekar. Namun Nandini masih terlihat syok dengan apa yang sudah dia alami. Nandini terus memeluk Raja dan melindunginya. Sekar lalu memperkenalkan Nandini dan Raja kepada seluruh warga. Dan mereka melakukan sebuah ritual penyambutan yang tak biasa. Dengan cara memenggal kepala anak kambing yang membuat Nandini histeris. Sekar menemui ayahnya yang bernama Narasimha, yang sering dipanggil Dadu. Sekar lalu mengenalkan Nandini dan Raja kepada Dadu. Dadu sangat bahagia karena telah memiliki seorang cucu. Dadu lalu menghampiri ayahnya dan menceritakan mengenai Sekar yang telah memiliki seorang anak. Tiba-tiba adik Sekar yang bernama Gani datang. Dia langsung membawa mereka kepada ibu Sekar. Ibu Sekar yang bernama Depti sangat bahagia karena Sekar telah kembali setelah 7 tahun lamanya tinggal di Kanada. Kebahagiaannya bertambah mengetahui jika dia telah memiliki seorang menantu dan cucu laki-laki. Selain Gani, Sekar memiliki adik perempuan bernama Kamli. Mereka menyambut Nandini dengan penuh kasih sayang. Malam harinya, Sekar baru menjelaskan jika di kampungnya memiliki sebuah tradisi, di mana di sana mengutamakan balas dendam menggunakan senjata dan ledakan. Hal ini berawal saat Kamli menikah. Namun saat itu juga suami Kamli terbunuh oleh pamannya sendiri yaitu Rocky. Dari situlah perang saudara terjadi. Dadu mulai membalaskan dendam. Dan setelah itu kedua saudara menjadi bermusuhan dan berperang. Namun Sekar tak suka dengan tradisi itu, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Kanada dan mencari kedamaian. Namun ketika mengetahui jika ibunya terancam, Sekar tak bisa menahan diri dan ingin menemui ibunya. Nandini semakin ketakutan dan mengajak Sekar untuk kembali ke Kanada. Sekar berkata jika dia hanya ingin menghabiskan beberapa hari saja bersama ibunya. Mau tidak mau, Nandini pun menuruti keinginan Sekar. Keesokan harinya saat makan siang, Nandini terkejut melihat makanan yang disajikan, yaitu kepala kambing utuh yang membuat Nandini mual. Dadu mengejek Nandini dan berkata jika dia terlalu banyak memakan berlian sehingga tak menyukai makanan kampung. Suatu malam Nandini melihat seorang mengendap-endap dan berniat membunuhnya. Namun ternyata itu hanya mimpi. Nandini ketakutan dan berkata jika dia ingin menghubungi kedua pamannya di Kanada. Keesokan harinya dia pun menelepon rumahnya di Kanada. Namun saat ditelepon tak ada jawaban dari siapapun. Kemungkinan kedua paman Nandini sedang tak ada di rumah. Suatu ketika, Sekar melihat penampilan baru Nandini memakai kain sari yang membuatnya semakin terpesona. Nandini melakukan upacara adat sebagai anggota baru di keluarga Narasimha. Meskipun Nandini merasa asing dengan tradisi itu, dia tetap menghargai keluarga suaminya itu. Keesokan harinya, terlihat gerombolan Narasimha menyerang kelompok lain. Mereka menangkap seseorang yang pernah dimimpikan oleh Nandini. Dia bernama Tara, yang tak lain anaknya Rocky. Mereka menghajarnya dan membawa Tara ke hadapan Dadu. Tiba-tiba, Kamli datang dan menyuruh Dadu untuk membunuh Tara. Karena diketahui jika suaminya tewas karena ulah Tara. Nandini dan Sekar melihat keributan itu. Sekar menghampiri Dadu dan memohon agar dia melepaskan Tara. Dadu menjelaskan jika dia harus membalaskan dendamnya atas kematian menantunya. Sekar tetap tak setuju dan menginginkan agar perang saudara ini dihentikan. Karena jika Dadu membunuh Tara, maka balas dendam akan terjadi dan keluarganya bisa saja menjadi korban selanjutnya. Namun Dadu tak menghiraukannya dan malah menyuruh anak buahnya untuk membawa Sekar pergi. Ketika itu, Nandini melihat Raja berada di kerumunan. Raja ketakutan dan Nandini membawanya pergi.
Setelah itu, Dadu memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan Tara dengan cara memenggalnya. Ayah Dadu terlihat sangat bahagia dengan kejadian itu. Namun beberapa orang merasa tertekan, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Dadu melakukan ritual kepada Kamli, sehingga kini Kamli resmi menjadi seorang janda. Sementara itu, tubuh Tara dikirimkan tanpa kepala. Rocky murka dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi pun tiba ke desa Narasimha. Pratap berkata jika dia mendapatkan laporan kalau di sana telah terjadi pembunuhan. Namun, Dadu malah tertawa dan mengelak dari tuduhan itu. Pratap dan anggotanya mundur perlahan, seolah-olah mereka takut kepada Dadu. Malam harinya, Nandini berkata kepada Sekar jika air di sana tidak cocok untuk raja. Akibatnya, kini raja mengalami gangguan kesehatan. Nandini membujuk Sekar agar mau kembali ke Kanada demi kesehatan raja. Sekar pun berkata jika dia akan berbicara kepada ibunya esok hari. Let's go back. Keesokan harinya, Sekar meminta izin kepada ibunya untuk kembali ke Kanada. Namun ibunya menjadi sedih. Dia tak mau jika Sekar meninggalkannya lagi. Namun Sekar menjelaskan mengenai kesehatan raja. Dan ibunya berkata jika dia ingin agar Sekar tinggal beberapa hari lagi sampai hari ulang tahun Sekar tiba. Di sisi lain, terlihat seorang menteri bernama Raju datang menghampiri Dadu. Diketahui jika Raju berhasil menjadi menteri berkat bantuan Dadu. Di sana Dadu berkata jika dia akan mengajukan diri menjadi menteri meskipun dia buta huruf. Meskipun takut, namun Raju tak mau kalau posisinya digantikan oleh Dadu. Dia lalu mendatangi Rocky untuk mengajaknya bekerja sama menghancurkan kekuasaan Dadu. Karena Raju tahu Rocky dan Dadu selama ini telah berseteru. Dia berkata jika ada orang yang bisa membantunya, dan dia bernama Raffi, seorang pembunuh bayaran. Mengetahui itu, Rocky memerintahkan Raffi untuk membunuh Dadu bagaimanapun caranya. Cerita pun berpindah. Terlihat Dadu sedang mengasuh raja. Di sana Dadu mengenalkan sebuah peledak kepada raja. Namun bom itu tak berfungsi. Tak lama kemudian, Nandini memanggil-manggil raja. Dia melihat raja bermain peledak bersama Dadu. Nandini marah dan mencaci maki Dadu. Nandini tak habis pikir mengapa Dadu bisa mengenalkan benda berbahaya kepada anaknya. Di tengah kemarahannya, tiba-tiba Sekar muncul. Nandini meluapkan emosinya kepada Sekar dan menyebut jika rumahnya adalah sebuah neraka. Bahkan Dadu pantas disebut binatang yang tak punya hati. Sekar marah dan hampir memukul Nandini. Keesokan harinya, Pratap menyarankan jika lebih baik Sekar membawa Nandini dan Raja kembali ke Kanada. Namun, Sekar berkata jika hari ulang tahunnya sudah dekat dan dia ingin mewujudkan keinginan ibunya untuk merayakan ulang tahun bersama-sama. Sekar meminta tolong kepada Pratap untuk menyiapkan 3 tiket pesawat untuknya. Dan setelah hari ulang tahunnya, dia akan pergi ke Kanada. Cerita pun berpindah. Terlihat Raju kembali mendatangi Dadu. Dia berkata jika Dadu harus menyelesaikan berkas untuk mencalonkan diri menjadi menteri. Namun, Dadu menolak dan berkata jika dia buta huruf dan tak mengerti mengenai berkas apapun. Sekar yang mendengar itu langsung mengajukan diri untuk pergi menyelesaikan berkas ayahnya. Dan Dadu pun menyetujuinya. Singkat cerita, Sekar pergi bersama Raju dan dengan pengawalan yang ketat. Nandini yang masih kesal hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Di perjalanan, terlihat gerak-gerik Raju yang panik. Dia berlari keluar dari mobil dan meminta maaf kepada Sekar. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Sekar ngebeleduk. Pada saat itu, Sekar berhasil selamat dan dia pun berlari. Orang-orang suruhan Rocky mengejar Sekar. Sekar berlari ke sebuah bangunan tua untuk menyelamatkan diri. Namun sayangnya, Sekar terkepung. Dan setelah itu, Raffi menembak Sekar yang membuatnya tewas seketika. Kesedihan pun menyelimuti kediaman Narasimha. Nandini tak percaya jika Sekar tewas dengan tragis. Nandini ketakutan. Dia berlari membangunkan raja dan berniat membawanya pergi dari sana. Namun, ibu Sekar menghentikannya.
Ibunya berkata, jika Nandini tak boleh pergi sebelum melakukan ritual untuk melepaskan kepergian Sekar. Kemarahan Dadu memuncak. Dia mendatangi kediaman Raju dan dia pun melenyapkannya. Setelah itu, Dadu membawa Raja dan anteknya melakukan serangan ke desa tetangga untuk mencari keberadaan Rocky. Namun Rocky tak ada di sana. Ternyata Rocky berada di tempat lain bersama Raffi. Setelah ritual selesai, Nandini mengajak Raja untuk pergi. Namun Dadu tetap mempertahankan Raja. Dadu berkata, jika Nandini boleh pergi dari sana, namun Raja akan tetap tinggal untuk membalas kematian ayahnya. Jelas saja, Nandini menolak hal itu. Nandini tak mau jika anaknya menjadi seorang penjahat seperti Dadu. Nandini terus berusaha membawa Raja, namun Dadu kekeh tak mau melepaskannya. Nandini lalu memohon kepada Ibu Sekar untuk mengizinkannya membawa Raja pergi. Namun mereka pun tak bisa berbuat banyak, karena mereka tak mampu untuk melawan Dadu. Keesokan harinya, ritual penebaran abu pun digelar. Itulah kesempatan Nandini untuk membawa Raja pergi. Di sana, Nandini bertemu dengan gerombolan Rocky. Sebelum mereka membawa Nandini, tiba-tiba gerombolan Dadu datang. Rocky kocar-kacir melarikan diri, dan Nandini tertangkap oleh Dadu. Tak mau menyerah, Nandini mencari cara lain untuk bisa keluar dari sana. Dia memasuki kendaraan berisi bahan peledak, dan hampir saja Dadu memergokinya. Cerita pun berpindah ke kantor polisi. Di sana terjadi kekacauan ketika polisi menangkap seorang pemabuk bernama Jaising. Kelincahan Jaising membuat Pratap dan anggotanya kewalahan. Bahkan mereka harus membujuk Jaising agar mau masuk ke dalam sel. Tiba-tiba Nandini datang ke sana untuk membuat laporan. Nandini menceritakan semuanya kepada Pratap. Namun sayang, Pratap tak bisa membantu Nandini karena dia pun tak punya nyali untuk menghadapi Dadu. Pratap lalu memberikan paspor dan tiket ke Kanada. Pratap menjelaskan jika Sekar sudah mempersiapkan tiket itu beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, Dadu dan anteknya datang dan menangkap Nandini. Dadu! Dia merebut Raja dan menghajar Nandini di depan semua orang. Pratap mencoba menghentikan Nandini, namun dia malah dijebloskan ke dalam penjara oleh antek Dadu. Dalam kesempatan itu, Jaising merangkak kabur dari sana. Pratap membujuk Jaising agar membuka sel itu. Namun, Jaising hare-hare dan dia pun pergi begitu saja. Jaising menyaksikan Nandini dipukuli habis-habisan oleh Dadu. Melihat Raja ketakutan, Nandini pun memberanikan diri untuk menyerang Dadu. Namun Dadu tak bertingkah banyak dan langsung membawa Raja pergi. Nandini mengejarnya hingga kembali ke kediaman Dadu. Nandini dikurung di sebuah ruangan oleh Dadu. Gani mencoba memujuk Dadu agar melepaskan Nandini. Namun itu sia-sia. Malam harinya terlihat Dadu dan Raja tertidur pulas. Raja terbangun dan dia mengendap-endap mendatangi Nandini. Dan lagi-lagi Dadu memergokinya. Di sisi lain, Depti, Gani, dan Kamli melakukan sesuatu untuk membantu Nandini. Mereka meledakkan gudang penyimpanan granat, sehingga semua orang sibuk memadamkannya. Mereka lalu berusaha untuk mengeluarkan Nandini, dan Gani membantunya melarikan diri. Dadu menyadari jika Nandini telah kabur, dan dia memarahi Depti. Kemudian, Dadu menyuruh anak buahnya untuk mencari Nandini dan Raja. Sementara itu, Nandini masih dalam pelarian bersama Gani. Namun antek Dadu berhasil menemukan mereka dan mengejarnya. Gani berontak dan mengancam akan membakar mereka semua. Namun sayangnya, Gani ditembak oleh antek Dadu hingga tewas. Nandini berhasil melarikan diri dan pagi harinya dia tiba di benteng tua tempat Sekar tewas. Nandini terus berlari tanpa arah hingga akhirnya dia kelelahan dan jatuh pingsan. Raja panik dan dia berinisiatif untuk mencari air. Raja lalu melihat antek Dadu dari kejauhan. Raja bersembunyi dan mereka tak bisa melihatnya. Setelah mereka pergi, Raja mengambil air dan menyadarkan Nandini. Malam pun tiba. Nandini melihat beberapa orang sedang berkumpul.
Dia berlari menghampiri keramaian itu, namun Antek Dadu berhasil memergokinya. Nandini ketakutan dan terus berlari. Antek Dadu mengejar Nandini dan tak sengaja menginjak Jaising yang sedang tertidur. Nandini terkepung dan Antek Dadu meminta agar raja dikembalikan kepada Dadu. Nandini tak rela dan tetap mempertahankan raja. Tiba-tiba Jaising datang. Dia marah karena waktu tidurnya terganggu. Jaising terus ngecoblak dan menginginkan agar mereka meminta maaf kepadanya. Antek Dadu pun menyerang Jaising, namun dia dengan cerdiknya mengalahkan mereka satu persatu. Setelah kondisi aman, Nandini meminta bantuan Jaising untuk membawanya ke bandara. Namun Jaising tak mau membantunya karena dia hanya bekerja untuk uang. Nandini lalu memberikan beberapa uang dolar kepada Jaising, tapi hal itu malah membuat Jaising kesal. Jaising menganggap jika itu adalah uang palsu. Namun, Nandini berkata jika dolar merupakan mata uang yang berharga tinggi. Jika ditukar dengan rupiah, maka uang itu bisa berjumlah fantastis. Mendengar hal itu, Jaising pun tertarik untuk membantu Nandini. Scene pun berpindah. Terlihat, Dadu masih berusaha untuk menemukan Nandini dan Raja. Depti yang sudah tak kuat menyaksikan kerusuhan ini berencana untuk membakar dirinya. Depti memohon agar Dadu melepaskan Nandini demi kebahagiaan Raja. Depti pun meluapkan semua unek-uneknya. Dia berkata, jika dengan balas dendam dan pembunuhan tak akan pernah bisa membuatnya hidup tenang. Depti ingin agar Dadu menghentikan semuanya dan hidup secara normal dengan penuh kedamaian. Mendengar unek-unek istrinya, Dadu tak mampu berkata apa-apa dan dia pun bergegas pergi. Di tempat lain, terlihat Jaising membawa Nandini dan Raja menuju ke bandara. Namun di perjalanan, ban kendaraan mereka bocor. Jaising bergegas untuk mengganti ban mobilnya. Namun dari kejauhan terlihat Rocky dan Raffi bersiap untuk melenyapkan Raja. Tak disangka, tembakan itu meleset kepada Jaising. Dia lalu berlari membawa Nandini dan Raja. Mereka tiba di sebuah rel kereta. Jaising menjelaskan jika kereta api tiba 2 hari sekali dan hari ini kereta itu akan melintas di sana. Jaising lalu merubah rambu-rambu agar kereta itu bisa berhenti di sana. Singkat cerita, kereta pun datang dan berhenti di sana. Saat mereka akan naik, Rocky dan Anteknya menyerang mereka dengan tembakan. Hal itu membuat penumpang kereta panik dan segera menutup rapat-rapat pintu kereta. Jaising mendobrak pintu dan memasukkan Nandini beserta Raja. Setelah itu, Jaising melawan Rocky dan Anteknya. Kereta pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, perjuangan Jaising baru dimulai. Dia mendapat serangan dari Raffi dan Anteknya. Tiba-tiba, Jaising melihat Raffi mengejar kereta yang membawa Nandini. Jaising berontak dan menghentikannya. Dia menusuk Raffi dan membeset leher Rocky hingga tewas. Jaising terlihat sekarat dan dia baru menyadari jika kereta telah pergi jauh. Jaising teriak kesakitan dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan dengan luka yang sangat parah, dia pun mengucapkan selamat jalan kepada Nandini. Hingga akhirnya Jaising tewas dengan tenang. Di sisi lain, Nandini tiba di bandara. Dia bergegas masuk, namun Dadu dan Anteknya berhasil menemukan Nandini. Sontak saja, Nandini menjerit ketakutan dan meminta pertolongan. Lagi-lagi tak ada yang mau membantunya karena melihat Antek Dadu dibekali senjata. Dadu lalu menghampiri Nandini. Dia memeluk dan mencium Raja. Setelah itu, Dadu menyuruh Nandini dan Raja untuk pergi. Nandini terkejut dan tak menyangka dengan mudahnya Dadu merelakan kepergian mereka. Dadu pun berkata jika balas dendam ini akan terus berlanjut. Dadu berpesan jika suatu saat nanti dia mati, maka Raja harus datang untuk mengkremasinya. Dadu berpamitan kepada Raja untuk yang terakhir kalinya. Melihat itu, hati Nandini pun terketuk. Dia pun mengarahkan Raja untuk berpamitan kepada kakeknya. Hal itu membuat Dadu terharu dan pergi sambil meneteskan air mata. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Sakti Devourer. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.